Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabatku semuanya, bertemu lagi di channel ini ya. Kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan kepada pihak LTMPT ya. Ini sudah ada sih di postingan Instagramnya LTMPT apa ya, ini LTMPT official ya, yang aslinya teman-teman. Ini sudah ada, jadi mungkin teman-teman yang belum melihatnya silahkan simak video ini ya. Oke, yang pertama ini ada frequently pokoknya FAQ ya gitu ya. Tanya jawab untuk UTBK SBMPTN 2020 ini part yang kedua. Ya, yang di sini kita lihat di sini ada pertanyaan apa saja yang dapat diubah pada pusat UTBK. Nah, di sini pihak LTMPT bisa mengubah data yang dapat diubah adalah pusat UTBK, yaitu pas foto, nomor telepon dan alamat. Dan untuk mengubah data tersebut, calon mahasiswa harus datang langsung di pusat UTBK pilihan dengan membawa data pendukung untuk memastikan kebenaran identitasnya ya. Oke, selanjutnya ada apakah pilihan prodi menunjukkan skala prioritas? Nah, urutan pilihan menunjukkan prioritas teman-teman ya. Proses seleksi terlebih dahulu akan di pilihan 1, baru dilanjutkan untuk seleksi pada pilihan kedua. Pastikan pemilihan prodi yang dipilih sesuai dengan keinginan kamu atau minat kamu ya. Jadi sistemnya adalah kamu harus di tes di pilihan pertama dulu. Jika belum lulus di tes yang pertama, itu nanti dites di pilihan yang kedua, di tahap yang kedua juga. Nah, selanjutnya ada bagaimana sistem pembobotan. Pembobotan dilakukan berdasarkan basis data yang telah tes dilakukan. Sistem pembobotan akan dilaksanakan atau dilakukan seadil-adilnya dengan menggunakan 4 subtes dari TPS ya teman-teman. Oke, gitu. Selanjutnya ada bagaimana pemilihan sesi UTBK. Ini siswa tidak bisa atau tidak dapat memilih UTBK di mana tempatnya, dan penentuan sesi dilakukan oleh sistem di LTMPT tersebut. Lalu bagian soal manakah yang akan disajikan dalam berbentuk bahasa Inggris? Di sini ada sebagian soal TPS akan disajikan dalam bentuk bahasa Inggris. Persiapan diri sebaik mungkin untuk meminimalisir dan agar bisa menjawab soal yang disajikan dalam hal kemampuan bahasa Inggrisnya ya. Oke, selanjutnya apakah akan terjamin jika sudah memiliki pusat UTBK tertentu akan mendapatkan sesi tes di pusat UTBK tersebut. Nah, jika teman-teman sudah berhasil memilih pusat UTBK dan sudah simpan permanen, nantinya akan mendapatkan jaminan untuk memperoleh sesi ujian di pusat. Jadi tidak perlu khawatir teman-teman ya. Selanjutnya ada bagaimana protokol kesehatan ketika ujian. Nah, nanti teman-teman kalau ujian nanti bakalan sesuai protokol, karena mengingat di sini kan lagi ada wabah yang semoga bisa hilang secepatnya gitu ya. Bahkan sebelum kita tes semoga hilang ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini peserta harus berada dalam kondisi suhu tubuh normal atau sehat saat mengikuti ujiannya nanti. Peserta harus menggunakan masker ketika mengikuti ujian. Nanti teman-teman silakan persiapkan masker untuk pergi ke pusat UTBK-nya untuk ujian ya. Nah, selanjutnya ada berapa lama rentang waktu setelah memilih pusat UTBK dengan waktu untuk memilih prodi. Nah, ini jawabannya adalah setelah memilih pusat UTBK, teman-teman akan melakukan pembayaran langsung memilih prodi jika teman-teman sudah membayar, dan jika ke kuliah dia bakalan langsung ya. Nah, pembayaran siswa dapat memilih prodi. Namun apabila masih ragu dengan pilihan prodi teman-teman sesuai dengan rentang waktunya, boleh untuk berpikir dulu ya sebelum ditutup nantinya. Oke, boleh nunggu-nunggu gitu, tapi jangan sampai tidak disimpan permanen nanti. Nah, selanjutnya apakah siswa yang memilih pusat UTBK lebih awal akan mendapatkan sesi lebih awal? Penentuan sesi berdasarkan ketersediaan ruang dan dilakukan secara acak. Pendaftaran awal akan memperoleh sesi UTBK yang lebih awal.
Namun teman-teman ada juga yang kemarin yang terakhir memilihnya namun dia di tanggal yang pertama. Mungkin itu kemungkinan yang sesi pertama itu belum membayar orangnya lalu dia yang menggantikan kursinya ya. Lalu di sini ada bagaimana dengan siswa yang ketika ujian tidak memenuhi atau memenuhi standar protokol kesehatan. Nah, nantinya siswa yang tidak memenuhi standar kesehatan ini tidak diizinkan mengikuti tes dan tidak ada pengambilan atau penggantian jadwal ujian di waktu yang lainnya. Jadi teman-teman harus ujian nanti itu memakai masker atau protokol kesehatan. Nah, selanjutnya ada bagaimana jika siswa lupa password akun LTMPT. Nanti teman-teman login atau minta reset password di alamat yang sediakan ini ya. Ini silakan teman-teman kunjungi ini lalu masukkan email teman-teman, nanti cek email teman-teman baru dia akan bisa mereset password teman-teman. Nah, selanjutnya ada perlengkapan apa yang harus dibawa ketika UTBK. Nah, di sini yang paling penting ya, karena ini judul videonya nanti. Ini yang pertama ada kartu peserta ujian. Lalu teman-teman fotokopi ijazah yang legalisir atau surat keterangan lulus asli bagi siswa yang lulusan 2020 ya, yang baru lulus silakan SKL-nya. Dan jika tidak tahu SKL itu bukan teman-teman yang buat tetapi sekolah yang buat. Jadi minta ke sekolah ya. Oke, lalu di sini ditandatangani oleh kepala sekolah serta berisi nama, NISN, NPSN sekolah dan pos foto siswa terbaru ya 3 bulan terakhir. Ini akan sekolah yang buat, silakan di request kepada sekolahnya, harus ada ini semua. Lalu yang terakhir untuk perlengkapannya ada menggunakan masker saat berada di lokasi ujian dan menjaga jarak peserta lain. Nah, ini tidak perlu teman-teman, mungkin akan disediakan alat tulisnya tersendiri teman-teman. Jadi tidak usah membawa alat tulis, karena kemarin saya ujiannya juga tidak membawa alat tulis, ternyata sudah disediakan kan ya. Teman-teman yang lain sudah menyiapkan, tidak terpakai juga karena sudah ada disediakan oleh pihak LTMPT ya. Saya rasa nggak usah, tetapi jika teman ingin jaga-jaga silahkan bawa aja sih. Nah, selanjutnya ada apakah informasi dari web LTMPT valid? Tentunya valid dong dari webnya gitu ya, tetapi webnya harus ltmpt.ac.id ya, jangan web yang lain. Nah, informasi yang paling valid berasal dari web LTMPT, ltmpt.ac.id dan akun media sosial. Ini akun media sosial yang asli ya, jangan yang KW-KW teman ikuti, harus ikuti yang ini. Dan juga Instagram saya ya. Oke, selanjutnya ada bagaimana jika suatu daerah mengharuskan membawa surat keterangan bebas COVID ketika akan ujian. Panitia LTMPT dan pusat UTBK PTN akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk kepentingan pelaksanaan UTBK sesuai dengan protokol kesehatan pada masa pandemi. Nanti akan dijamin oleh pihak LTMPT. Jadi teman-teman nggak usah khawatir nantinya. Nah, selanjutnya ada bagaimana dengan siswa yang akan mengikuti ujian namun saat ini masih berada di luar negeri. Jadi siswa yang berasal dari luar negeri silakan mengikuti prosedur dan protokol kesehatan selama pandemi ini ya. Jadi bisa diusahakan teman-teman datang. Nah, di mana informasi terkait portofolio teman-teman dapat mengakses di https://2 web.snmptn.ac.id portofolio ya. Jadi teman-teman silahkan cek ke situ. Lalu bagaimana jika pas foto UTBK berkacamata? Pas foto menggunakan kacamata diperbolehkan asal dengan ketentuan wajah masih tampak dan jelas dan benar ya, sesuai dengan identitas diri lainnya. Nah, itu selanjutnya. Oke, sip. Ini terakhir ya. Mereka adalah orang Ini teman-teman silakan ikuti channel ini terus karena akan banyak sekali informasi mengenai UTBK dan SBMPTN di channel ini, dan juga akan informasi-informasi penting tentang perkuliahan nantinya. Jika sudah kuliah teman-teman, akan saya share juga informasi-informasi dari beasiswa agar teman itu mudah untuk menjalani perkuliahan teman-teman. Nah, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share juga ke teman-teman lain, dan juga aktifkan notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.